Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunan Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan. Dan part ke-82, mari kita mulai. Setelah cukup lama mencoba menyerap prasasti, Ziyu akhirnya tersadar dan memanggil Boxiang, Leng Feng, dan juga In Seqin. Mendengar namanya dipanggil, mereka bertiga segera bergegas hadir di hadapan Ziyu. Melihat kemunculannya, Ziyu memberitahukan mereka jika bintang Blue Demon mengalami masalah. Oleh karenanya, Ziyu memerintahkan mereka bertiga untuk pergi ke sana dan membantu. Dan untuk membawa mereka bertiga ke sana, Ziyu memerintahkan Mantis untuk membukakan celah Void. Mendengar perintah Ziyu, Boxiang merasa sangat terkejut dan bertanya tentang apa yang terjadi di bintang Blue Demon. Secara singkat, Ziyu pun menjelaskan jika orang-orang dari surga telah mulai menyerang ke sana. Sebelumnya, Ziyu sudah memerintahkan Flash dan yang lainnya untuk bersiap jika terjadi perang di sana. Tapi tetap saja, ia masih belum merasa tenang. Oleh karenanya, Ziyu mengutus mereka bertiga untuk memberikan bantuan. Mendengar semua penjelasan Ziyu, Leng Feng sadar jika mereka akan pergi ke sana dengan memanfaatkan jalur Void yang telah dibuka oleh Ziyu. Dan perjalanan mereka di Void akan dipimpin oleh Mantis agar tidak terjadi masalah. Menurut perhitungan Mantis, mereka akan segera tiba di sana dalam waktu 7 hari. Setelah semuanya jelas, In Seqin berjanji jika mereka pasti akan melindungi bintang Blue Demon. Seketika, Aoyu muncul dan berkata jika dirinya juga akan ikut bersama mereka ke bintang Blue Demon. Sebelumnya, Aoyu telah berhasil menghancurkan artefak yang menyegel dirinya. Sejak saat itu, ia terus menetap di planet Azur. Tapi kali ini, Aoyu merasa jika ada beberapa hutang lama yang harus ia selesaikan. Karena itulah, ia memutuskan untuk pergi ke bintang Blue Demon dan menghadapi serangan dari surga. Mendengar permintaan itu, Ziyu memberikan izin kepadanya. Dengan begitu, mereka semua bergegas menuju ke bintang Blue Demon. Setelah kepergian mereka, Ziyu berharap jika mereka tidak akan mati begitu saja. Terlebih lagi, saat ini Ziyu memiliki kemampuan Holy Resurrection yang mampu menghidupkan siapapun yang berada satu ranking di bawahnya. Hanya saja, kemampuan itu bisa digunakan jika orang tersebut tidak mati lebih dari 1 hari. Di bintang Blue Demon, pertempuran sengit antara Murim dan pasukan Blue Demon terus terjadi. Untuk mengalahkan sekumpulan Blue Demon yang ada di hadapannya, salah seorang Murim menggunakan kemampuan Silver Wind Spear ke arah lawannya. Melihat sekumpulan Blue Demon langsung tumbang karena serangan tersebut, ia menyebut jika mereka merupakan sekumpulan sampah. Dalam kondisi terdesak itu, Flash muncul dan maju menyerang dengan Tenfold Slash. Melihat kemunculan Flash, Murim tersebut langsung tertawa keras dan mengancamnya yang berani menyerang kepadanya. Seketika, serangan mereka berdua berbenturan yang menyebabkan ledakan besar di sekitarnya. Tapi nyatanya, kekuatan Flash jauh lebih kuat dan berhasil membuatnya mendapatkan beberapa serangan cepat dari Flash sebelum akhirnya terpental jauh. Sementara itu, tak jauh dari sana, salah satu bis bawahan Ziyu tengah menghadapi sekumpulan Murim. Meskipun ia hanya sendirian, tapi ia dengan cukup mudah membantai mereka semua. Dalam aksi pembantaiannya itu, seseorang muncul dari atas dan bersiap menancapkan tombak di kepalanya. Untungnya, ia segera menyadari ada serangan yang datang ke arahnya dan memblokirnya menggunakan lengan. Setelah itu, ia segera menggeprek Murim tersebut ke tanah dengan sangat kuat. Melihat musuh yang mereka hadapi sangat kuat, salah satu pemimpin Murim memerintahkan seluruh pasukannya untuk tidak meremehkan lawan mereka. Tapi tiba-tiba, Blue Demon muncul di hadapan mereka dan bersiap menyerang. Melihat mereka yang hanya memperhatikan dari jauh, Blue Demon bertanya, kenapa mereka hanya menonton saja saat rekan-rekannya dibantai habis. Melihat kemunculan tersebut, pemimpin Murim merasa jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Karena itulah, ia segera memerintahkan pasukannya untuk bergegas mundur. Tapi saat menoleh ke belakang, ia sangat terkejut ketika melihat pasukannya telah terlahap oleh api besar yang dilancarkan oleh Psyduck raksasa. Melihat Psyduck itu, para Murim yang selamat berniat untuk menyerangnya. Menurut mereka, akan lebih baik jika mereka terlebih dahulu menghabisi yang paling bodoh dan paling lemah di antara lawan mereka. Namun, sebelum serangan mereka berhasil mengenainya, mereka terlebih dahulu terkena ledakan besar dari kemampuan milik Psyduck. Sementara itu, di sebuah kota, para Murim yang menyerang berhasil dibantai oleh Kingzo. Bahkan mereka menjadi sangat putus asa saat Kingzo balas menyerang.
Sedangkan tak jauh dari sana, Beast Crow menggunakan kemampuan klon miliknya untuk menghabisi para murim yang mencoba untuk memasuki kota. Melihat Beast Crow menjaga di depan kota, seorang murim berambut putih menyebutnya sebagai monster dan maju menyerang. Mendapati serangan tersebut, Beast Crow mencoba menyerang balik. Akan tetapi, serangannya malah tidak dapat melukai pria tersebut. Sadar jika serangannya gagal, Beast Crow mencoba untuk melarikan diri. Namun, pria berambut putih segera menghentikan dan memberikan serangan hingga terjadi ledakan besar. Akibat dari serangan tersebut, Beast Crow terluka hingga memuntahkan darah. Merasa jika telah berhasil mengalahkan Beast Crow, pria berambut putih mengaku jika kali ini mereka melakukan serangan besar-besaran. Bahkan mereka mengerahkan 80% pasukan dari sebuah dunia kecil. Oleh karenanya, mereka membuat seluruh kota di bintang Blue Demon hancur. Dengan kondisi saat ini, ia bertanya kepada Beast Crow tentang siapa lagi yang bisa menolong mereka. Dan tak lama lagi, mereka yakin akan bisa menguasai seluruh bintang Blue Demon. Mendengar semua ucapan pria tersebut, Beast Crow menyebut jika ia menilai dirinya terlalu tinggi. Padahal tak lama lagi mereka semua akan segera mati. Bersamaan dengan ucapannya, sosok Beast Crow raksasa muncul di langit. Hal itu membuat si pria berambut putih sadar jika yang sejak tadi dirinya lawan hanyalah sebuah kloningan. Sementara itu, Flash yang tengah melawan seorang murim berambut putih lainnya berhasil memenangkan pertarungan. Tak lama setelahnya, para murim lainnya maju menyerbu ke arah Flash. Melihat kondisi tersebut, Flash menyebut jika kawanan semut lainnya telah tiba untuk ia bantai. Di luar angkasa dekat bintang Blue Demon, seseorang berkata jika mereka telah memahami kekuatan tempur kelompok Flash. Menurutnya, kekuatan kelompok tersebut dapat dianggap setara dengan 12 Earthly Brands. Mendengar ucapan tersebut, seekor bis rubah menyangkalnya. Karena menurutnya, pria berjanggut merah yang dipanggil Tuan Pembasmi Iblis itu sudah terlalu lama menghilang. Sehingga melupakan kekuatan dari 12 God Beasts. Seharusnya ia mengetahui kekuatan dari 12 God Beasts yang memiliki kekuatan tempur tak tertandingi dan berada di tingkatan yang sama. Hal tersebut dibenarkan oleh seekor naga yang memanggil pria berjanggut merah sebagai Kaisar Merah. Sedangkan seekor bis banteng yang ada di sana berkata jika ia ingin melihat apakah Bull Demon atau dirinya yang lebih unggul. Mendengar ucapan itu, Kaisar Merah menyarankannya untuk bertarung melawan Bull Demon. Dengan begitu, mereka akan mengetahui hasilnya. Dan karena ia tak ingin menunggu lebih lama lagi, Kaisar Merah mengajak mereka semua untuk maju berperang dengan kelompok Flash. Bersamaan dengan itu, sebuah celah void terbuka di bintang Blue Demon. Dari dalam celah void, Leng Feng, Bosyang, Mantis, dan Insequin keluar dari celah tersebut. Begitu tiba di sana, mereka berempat terkejut dengan apa yang terjadi. Menurut Leng Feng, pertarungan yang ada di sana tampak sangat sengit. Mendengar perkataan itu, Mantis memutuskan jika itu merupakan saatnya bagi mereka berempat untuk membantu. Akan tetapi, Insequin segera memperingatkan sebelum mereka semua bergerak, karena ia merasakan jika ada kekuatan besar yang sedang mendekati mereka. Seketika, dua orang berjanggut muncul di hadapan mereka. Sambil melancarkan serangan, Kaisar Merah berkata jika ia sudah menduga jika masih ada yang lainnya di tempat ini. Sementara itu, Pembasmi Iblis menyebut mereka sebagai orang yang menyedihkan dan segera melancarkan serangannya. Melihat serangan yang datang ke arah mereka, Mantis segera membuka gerbang void untuk mengalihkan serangan tersebut. Tapi ternyata celah tersebut berhasil membuat Pembasmi Iblis masuk ke dalamnya. Berhasil membawa orang tersebut ke void, Mantis berkata jika dirinya akan menjadikan void sebagai tempat kematian orang itu. Mendengar ucapannya, si Pembasmi Iblis mengejeknya karena hanya Mantis seorang saja ingin melawan dirinya. Sementara itu, Leng Feng memutuskan jika dirinya lah yang akan melawan Kaisar Merah. Mendengar pernyataan itu, Kaisar Merah berkata jika dirinya akan menghancurkan Leng Feng. Dengan begitu, Boxiang dan Insequin memutuskan untuk pergi ke garis depan. Akan tetapi, Kaisar Merah tidak mengizinkan mereka pergi dan berusaha menyerang. Namun, serangannya segera tertahan oleh serangan Leng Feng menggunakan kekuatan bayangannya. Setelah berhasil menghentikan serangan orang itu, Leng Feng memperingatkan lawannya untuk jangan meremehkan dirinya, karena jika tidak, ia akan menerima akibatnya. Melihat lawan yang sama-sama berada di ranking 5, Kaisar Merah tidak akan menahan dirinya lagi dan segera maju menyerang.
Sementara itu, di tengah medan pertempuran, ledakan besar terus terjadi saat Bull-Demon beradu kekuatan dengan Zenyu yang merupakan banteng dengan peringkat kedua dari 12 God Beast. Mendengar pernyataan dari lawannya, Bull-Demon juga memperkenalkan dirinya sebagai peringkat kedua di Teen Great Beast. Dengan begitu, ia mengajak lawannya untuk bertarung habis-habisan dan melihat siapa yang jauh lebih kuat. Di alam Void, si pembasmi iblis mendapatkan beberapa luka di wajahnya karena serangan dari Mantis. Menurutnya, Mantis sangatlah cepat. Terlebih, setiap kali menyerang, Mantis akan kembali menghilang dalam kehampaan. Akan tetapi, menurutnya itu semua hanyalah trik murahan. Seketika, ia menghembuskan nafasnya dan mengeluarkan asap putih tebal. Dengan kemampuannya itu, ia ingin mengetahui apakah Mantis masih bisa bersembunyi darinya. Begitu asap putih terbelah karena kecepatan pergerakan Mantis, pria berjanggut ungu segera dapat mengetahui posisi lawannya. Dengan begitu, ia segera melancarkan serangan dan membuat Mantis terlempar jauh. Dari serangan tersebut, Mantis terluka cukup parah. Menurut pembasmi iblis, Mantis memang sangat berbakat. Mendengar ucapan tersebut, Mantis berkata jika dirinya tidak suka disanjung, terutama oleh orang yang akan segera mati. Dan merespon ucapan Mantis, si pembasmi iblis menyebut jika kesombongan Mantis sangatlah menjijikan. Ia segera memperingatkan agar Mantis tidak menyesal nantinya. Bersamaan dengan itu, ia segera merubah wujudnya dan mengaku jika itu adalah wujud terkuatnya dengan mengorbankan seluruh pertahanan. Selain itu, kecepatan dari dirinya yang menggunakan wujud itu juga sangat luar biasa. Seketika, serangannya telah tiba tepat di hadapan Mantis. Meskipun Mantis masih berhasil menghindari serangan tersebut, tapi meski menggunakan kecepatan penuhnya, Mantis tidak dapat melarikan diri dari orang tersebut. Hingga akhirnya, Mantis terkena serangan itu dan terpental hingga menabrak batu besar. Setelah berhasil melampaui kecepatan luar biasa milik Mantis, si pembasmi iblis penasaran dengan daya hancur yang ia miliki. Dengan begitu, ia segera menembakkan serangan spiritual dari tangannya. Setelah berhasil melancarkan serangan tersebut, si pembasmi iblis merasa sangat bahagia karena daya hancur serangannya juga sangat luar biasa. Tapi tanpa ia sadari, Mantis sudah berada di dekatnya dan akan segera melakukan serangan. Hanya saja si pembasmi iblis bisa menghindari serangan tersebut. Namun Mantis tak menyerah begitu saja dan memaksakan menyerang dengan kekuatan spiritualnya hingga ia memuntahkan darah. Dari serangan tersebut, Mantis berhasil membuat wajah dari si pembasmi iblis terluka dan mengeluarkan cukup banyak darah. Dengan apa yang terjadi, mereka merasa jika lawan mereka masing-masing tidaklah buruk. Sementara itu, di salah satu medan pertempuran, Lang Feng masih terus berjuang keras melancarkan serangannya kepada si Kaisar Merah. Akan tetapi, semua serangan Lang Feng berhasil dihancurkan olehnya. Melihat lawannya yang masih tidak mau menyerah, Kaisar Merah berkata jika semua usaha itu adalah sia-sia. Namun, Lang Feng kembali menyerang menggunakan kemampuan Shadow Sword. Menyadari serangan yang akan mengenai dirinya, Kaisar Merah segera menahan serangan itu dengan perisai spiritualnya. Setelahnya, ia segera menggunakan kemampuan Earth Power yang membuat bongkahan tanah yang besar berterbangan ke udara. Dengan semua bongkahan tanah tersebut, Kaisar Merah segera menghantamkannya kepada Lang Feng. Akan tetapi, Lang Feng masih bisa menahan serangan tersebut tanpa terluka. Melihat apa yang terjadi, Kaisar Merah memaksa Lang Feng untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Karena tidak mungkin Lang Feng bisa menahan semua serangan itu jika tidak memiliki kekuatan yang hebat. Karena jika tidak, ia mengancam akan mencongkel kedua bola matanya serta memotong kedua tangannya. Mendengar ucapan tersebut, Lang Feng menantang balik Kaisar Merah. Ia berkata jika Kaisar Merah bisa datang kepadanya jika memang benar-benar mampu. Bersamaan dengan itu, Lang Feng menggunakan kemampuan Shadow Puppet dan menciptakan beberapa Shadow Beast yang segera mengelilingi si Kaisar Merah. Melihat dirinya terkepung, Kaisar Merah segera melancarkan serangan ke arah salah satu Shadow Beast. Akan tetapi, serangannya hanya membuat lubang yang segera menutup kembali kepada Beast tersebut. Bahkan dirinya sampai terluka karena serangan balik dari Shadow Beast tersebut. Melihat jika lawannya kesulitan, Lang Feng bertanya tentang bagaimana keadaannya. Apakah Kaisar Merah masih bisa berteriak-teriak seperti tadi?
Sedangkan di tempat lainnya, naga dari 12 God Beast terluka cukup parah hingga memuntahkan darah saat melawan Kingzo. Sementara itu, rubah dari 12 God Beast yang sebelumnya terlihat cukup sombong juga terluka parah. Dan untuk menutupi rasa malunya karena terluka seperti itu, ia menyebut jika kawanan Beastikus merupakan pengecut karena menyerang secara keroyokan. Karena jika mereka memang berani, ia menantang mereka agar maju satu persatu. Tapi para Beastikus hanya tersenyum mengejek dan berkata, jika mau buy one, maka main catur aja deh. Agar tidak membuang lebih banyak waktu, pemimpin Beastikus memerintahkan seluruh kawanannya untuk segera menghabisi Beast rubah tersebut. Sedangkan Bull Demon, meskipun ia mendapatkan beberapa luka, tapi itu masih jauh untuk bisa menumbangkannya. Malahan, ia memerintahkan lawannya yang telah cukup terluka parah untuk tidak mundur dan meneruskan pertarungan. Selain itu semua, hal yang cukup mengerikan terlihat di tempat lainnya, di mana Flash tengah berdiri di atas gundukan mayat murim yang telah ia kalahkan sambil memegang kepala salah seorangnya. Dengan pose seperti itu, ia meminta orang-orang murim berikutnya untuk melawan dirinya. Tapi seketika perhatiannya teralihkan karena merasa jika Mantis tengah berada dalam bahaya. Di alam Void, Mantis masih berusaha keras untuk melawan si pembasmi iblis. Meskipun dirinya telah terluka cukup parah, melihat lawannya mulai mendekat, Mantis bersiap menggunakan kemampuan Void Spike miliknya. Saat serangan mereka beradu, serangan Mantis berhasil menembusnya dan segera menuju ke arah tubuh lawannya. Akan tetapi, serangan tersebut masih belum berhasil menumbangkan lawannya. Bahkan, si pembasmi iblis masih bisa bertanya, apakah hanya segitu saja kekuatan yang dimiliki oleh Mantis? Karena jika memang seperti itu, maka dirinya berniat akan memotong Mantis menjadi potongan kecil. Namun, saat si pembasmi iblis itu akan menyerang, ia merasa cukup terkejut ketika melihat kekuatan Void Mantis yang terus meningkat. Dengan keinginan tidak mau kalah, Mantis mengumpulkan energi spiritualnya dan melancarkan serangan Void Slash yang sangat kuat ke arah lawannya. Melihat serangan kuat yang datang ke arahnya, si pembasmi iblis menghindari serangan tersebut. Dan melihat dampak dari serangan yang sangat luar biasa, ia sadar jika dirinya akan berakhir saat terkena serangan itu. Meskipun serangannya sebelumnya masih bisa dihindari, namun kali ini Mantis kembali maju menyerang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ketika Mantis berada di belakangnya, ia merasa sangat terkejut karena tidak dapat mengikuti kecepatan Mantis saat ini. Dan tanpa disadari, salah satu tangan yang ia miliki telah terlepas dari badannya. Seakan tidak memberikan kesempatan bagi lawannya, Mantis kembali maju menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu, si Kaisar Merah merasa jika Lang Feng benar-benar merupakan lawan yang sangat merepotkan. Akan tetapi, dengan menggunakan energi spiritual sebesar itu, Lang Feng juga merasakan kelelahan. Bahkan, mulutnya sudah mulai mengeluarkan darah. Hal tersebut juga dirasakan oleh para beast lainnya yang tengah bertarung dengan lawannya masing-masing. Melihat rekannya Dragon Snake terluka cukup parah, beast banteng yang tengah menghadapi Bull Demon menjadi cukup khawatir. Akan tetapi, Bull Demon segera memperingatkannya karena memikirkan orang lain di tengah pertarungan mereka. Sementara itu, Beast burung dari 12 God Beast juga kewalahan dalam melawan Psyduck. Menurutnya, kekuatan tempur lawan mereka cukup jauh lebih kuat dari informasi yang diterima. Meskipun ia berhasil memukul mundur Psyduck, tapi lagi-lagi Psyduck mengeluarkan kemampuan meledakkan diri yang membuat Beast burung kewalahan. Hingga akhirnya, Beast burung tidak lagi mampu untuk menghindar dan terkena telak ledakan dari teknik Psyduck. Merasakan kondisi dirinya yang sudah sangat memburuk, Beast burung dari 12 God Beast berniat melarikan diri dan menyerahkan sisanya kepada dua orang berjenggot. Namun saat ia memikirkan hal tersebut, sebuah celah void terbuka. Dan dari dalam celah void, si pembasmi iblis terlempar keluar dengan kondisi tubuhnya yang dipenuhi oleh luka. Melihat semua itu, Beast burung menjadi sangat panik karena rencana cadangan miliknya telah gagal. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.